Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Arifa Kurniawan SEMSA di tempat beserta kawan-kawan yang berbahagia. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Ahmad Maulana Aziz, Niswatun Daniyah, Pradita Dian Ayu, dan Tegar Rahmat Pujo Legowo. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang akuntansi murabahah. A. Definisi dan penggunaan murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. B. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi murabahah. Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli atau nasabah dan penjual, bank syariah atau bank syariah. Objek akad mudharabah yang di dalamnya tergantung barang dan harga, serta ijab dan qabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli murabahah yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, Dewan Pengawas Syariah, biasanya melakukan pengawasan secara periodik. C. Sumber hukum murabahah. Ayat yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah ada, yaitu yang pertama Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang sebagian potongan ayatnya memiliki arti, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. D. Alur transaksi murabahah. Alur transaksi murabahah yang pertama yaitu ada negosiasi antara nasabah dan bank syariah. Lalu yang kedua, melakukan akad murabahah antara bank syariah dan nasabah. Lalu yang ketiga, bank syariah membeli barang dari pemasok. Lalu yang keempat, pemasok mengirim barang kepada nasabah. Yang kelima, pemasok mengirim dokumen barang kepada bank syariah. Dan yang keenam, nasabah membayar angsuran kepada bank syariah. E. Berakhirnya akad murabahah. Yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad itu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli itu fasad, berlakunya khiyar, syarat, aib atau ruqyat. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, lalu tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. Dan yang keempat, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
F. Standar akuntansi murabahah Bank Syariah. Penggunaan standar akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan pendapatan murabahah. Menurut PAPSI 2013, untuk pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 55/2011 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, PSAK 50/2010 tentang instrumen keuangan, penyajian, PSAK 60 instrumen keuangan, pengungkapan dan PSAK lainnya yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. G. Perhitungan dan penjurnalan transaksi murabahah. Contohnya, pada tanggal 5 Januari tahun 2000 sekian, PT Hania melakukan negosiasi Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang yaitu 10 juta rupiah, 10% dari harga barang, uang muka 100 juta rupiah, pembiayaan oleh bank 90 juta rupiah, margin 18 juta rupiah, harga jual 118 juta rupiah, itu sudah termasuk harga barang plus margin, jangka waktu 24 bulan, lalu biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar Rahmat Ujologowo. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan mengenai perhitungan penentuan margin murabahah. Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Selanjutnya, perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan sama dengan total piutang uang muka dibagi jumlah bulanan pelunasan. Misalkan, dengan menggunakan data murabahah dengan pesanan di atas, atau total piutang Rp 118 juta, uang muka Rp 10 juta, dan jangka waktu 24 bulan, maka angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurang total muka dibagi jumlah bulan pelunasan, sama dengan 118 juta dikurang 10 juta dibagi 24 bulan, sama dengan 108 juta dibagi 24 bulan, yaitu 4.500.000. Dan selanjutnya adalah perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Adapun persentase keuntungan dihitung dari perbandingan antara total margin dan total piutang di luar uang muka, atau perbandingan antara total margin dengan biaya perolehan murabahah dengan perhitungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan total margin dengan biaya perolehan. Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Selanjutnya yaitu perbandingan total margin dengan total piutang di luar uang muka. Persentase keuntungan sama dengan total margin dikali 100% dibagi total piutang bersih, sama dengan 18 juta dikali 100% dibagi 108 juta rupiah, sama dengan 16,6%. Margin per bulan sama dengan persentase keuntungan dikali angsuran per bulan, sama dengan 16,66% dikali 4.500.000 rupiah, sama dengan 750.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pokok per bulan sama dengan angsuran per bulan dikurang margin per bulan. Angsuran per bulan 4.500.000 dikurang margin per bulan 750.000, ketemu 3.750.000. Dengan demikian, setiap pembayaran angsuran sebesar Rp4.500.000 per bulan terkandung di dalamnya margin sebesar Rp750.000 dan pokok sebesar Rp3.750.000. Skedul pembayaran murabahah untuk PT Hania seperti tabel yang tertera pada PowerPoint atau video ini. Selanjutnya saat negosiasi.
Pada saat negosiasi, bank syariah tidak melakukan penjumlahan apapun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah. Selanjutnya yaitu pengakuan uang muka. Berikut ini membahas mekanisme yang pertama. Alternatif lainnya akan dibahas pada bagian variasi transaksi. Contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 5 bulan 1 XA, rekening nasabah PT Hania debit 10 juta pada uang muka kredit 10 juta. Pembelian barang pesanan. Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua cara alternatif. Yang pertama, bank membeli sendiri barang yang dipesan, dan yang kedua, bank mewakilkan pada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Alternatif 1A, membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok. Misalkan, pada tanggal 7 Januari 2000 XA, untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta rupiah secara tunai. Contoh jurnalnya yaitu tanggal 7 bulan 1 2000 XA, persediaan aset murabahah debit 10 juta pada kas atau rekening nasabah pemasok kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya alternatif 1B, membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Misalkan, pada tanggal 7 Januari 2000 XA, untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta rupiah secara kredit. Contoh jurnalnya. Tanggal 7 bulan 1 XA, persediaan aset pemasok debit 100 juta kepada utang padang pemasok kredit 100 juta. Selanjutnya, jurnal saat pelunasan utang pada pemasok adalah sebagai berikut. Tanggal 7 bulan 1 2000 XA, utang pada pemasok debit 100 juta pada kas atau rekening pemasok 100 juta. Selanjutnya yaitu saat akad murabahah tidak jadi disepakati. Contohnya, pada tanggal 10 Januari 2000 XA, nasabah pembeli membatalkan pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh bank syariah. Atas pembatalan rencana pembelian tersebut, bank syariah memotong uang muka sebesar 1 juta untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah dalam hal pengadaan barang dan rugi yang ditanggung karena membatalkan pembelian dan pemasok. Contoh jurnalnya, tanggal 10 bulan 1 XA, uang muka debit 10 juta pada pendapatan operasional kredit 1 juta pada kas rekening nasabah kredit 9 juta. Selanjutnya saat akad murabahah disepakati. Contohnya tanggal 10 bulan 1 XA, PT Hania menandatangani akad murabahah sebagaimana yang telah dinegosiasikan tanggal 5 Januari 2000 XA. Pada saat akad tersebut disepakati, ada beberapa transaksi yang harus dicatat. Yang pertama, pencatatan penjumlahan murabahah oleh bank kepada PT Hania. Contoh jurnalnya yaitu tanggal 10 bulan 1 XA, piutang murabahah debit 118 juta pada persediaan aset murabahah kredit 100 juta dan pada margin murabahah yang ditangguhkan kredit 18 juta. Selanjutnya pencatatan urbun sebagai bagian pelunasan murabahah. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad murabahah disepakati, yaitu yang pertama, jika uang muka didebit langsung di rekening sebesar yang disepakati. Jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Dan yang terakhir, jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Untuk contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 10 bulan 1 XA, uang muka debit 10 juta pada piutang murabahah kredit 10 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tegar atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Miswatun Daniah. Kepadanya saya persilahkan.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah. Biaya administrasi sebesar 900.000, biaya materai sebesar 30.000, biaya notaris sebesar 225.000 berasal dari 0,25% dari pembayaran oleh bank, dan biaya asuransi sebesar 378.000 dari 0,21% dikali 2 tahun dikali pembayaran oleh bank. Maka jumlahnya tanggal 10.01 SA, rekening nasabah PT Hania di debit sebesar 1.533.000, pada pendapatan administrasi di kredit 900.000, rekening persediaan materi di kredit 30.000, rekening notaris di kredit sebesar 225.000, rekening perusahaan asuransi di kredit sebesar 378.000. Selanjutnya, pembiayaan angsuran dan pengakuan keuntungan. Misalkan dalam kasus piutang murabahah PT Hania, bank memilih menggunakan metode pengakuan proporsional untuk kas yang berhasil ditagih. Seiring berjalannya waktu, realisasi pembayarannya yang dibandingkan dengan skedul tabel berikut ini. Tanggal 10.02 XA, angsuran per bulan sebesar 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000, tanggal pembayaran 10.02 XA, jumlah yang dibayar 4.500.000. Di tanggal 10.03 XA, angsuran per bulannya 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000, tanggal pembayaran 20.03 XA, jumlah yang dibayarkan 4.500.000. Di tanggal 10.04 XA, angsuran per bulannya sebesar 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000, yang dibayarkan dua kali. Pertama di tanggal 10.04 XA sebesar 2 juta, dan di tanggal 15.04 XA sebesar 2.500.000. Selanjutnya 10.05 XA, angsuran per bulan 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000, tanggal pembayaran 30.05 XA, jumlah yang harus dibayarkan 4.500.000 dan denda. Selanjutnya tanggal 10.06 XA, angsuran per bulannya 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000, tanggal pembayaran tanggal 10.06 XA, jumlah yang harus dibayarkan yaitu pelunasan dini sebesar 90 juta minus potongan. Selanjutnya, pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Misalkan pada saat jatuh tempo tanggal 10 Februari, nasabah membayar sebesar 4.500.000 dengan perhitungan kasus 7.1 dan jadwal pembayaran 9.2 pada angsuran nasabah sebesar per bulannya 4.500.000, terdapat pendapatan margin sebesar 750.000. Maka jurnal ke 10.02 XA, rekening kas rekening nasabah PT Hania di debit sebesar 4.500.000, piutang murabahah di kredit sebesar 4.500.000, margin murabahah ditangguhkan di debit 750.000 pada pendapatan margin murabahah di kredit sebesar 750.000. Pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Misalkan pada pembayaran Maret hingga tanggal jatuh tempo, bank belum menerima pembayaran angsuran dari nasabah. Pembayaran angsuran baru dilakukan tanggal 20 Maret sebesar 4.500.000 karena alasan nasabah dapat diterima oleh bank, maka bank tidak mengenakannya denda. Maka jurnalnya tanggal 10.03 SA, piutang murabahah jatuh tempo di debit sebesar 4.500.000 pada piutang murabahah di kredit sebesar 4.500.000. Margin murabahah yang ditangguhkan di debit 750.000 pada pendapatan margin murabahah aktual di kredit sebesar 750.000. Pada tanggal 20.02 XA,
Kas rekening nasabah PT Hania didebit sebesar 4.500.000, pada piutang murabahah jatuh tempo dikredit sebesar 4.500.000. Pendapatan margin akrual didebit sebesar 750.000, pada pendapatan margin murabahah dikredit sebesar 750.000. Angsuran dilakukan sebagian pada waktu jatuh tempo dan sebagiannya setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Misalkan pada tanggal 10 April tanggal jatuh tempo, bank hendak mendebit rekening nasabah, tapi tidak mendapati cukup dana di rekening PT Hania untuk membayar angsuran pada bulan April. Saldo tersedia itu hanya sekitar 2.025.000 dan BMS itu hanya dapat mendebit sebesar 2 juta. Maka jurnalnya tanggal 10.04 SA, kas rekening nasabah PT Hania didebit sebesar 2 juta, piutang murabahah jatuh tempo didebit sebesar 2.500.000, pada piutang murabahah dikredit sebesar 4.500.000. Margin murabahah yang ditangguhkan itu didebit 750.000, pada pendapatan margin murabahah dikredit sebesar 333.333 rupiah. Pada pendapatan margin murabahah akrual dikredit juga sebesar 416.667 rupiah. Pendapatan margin murabahah itu berasal dari persentase keuntungan sebesar 16,6.666% dikali angsuran margin, yaitu 2 juta rupiah, maka hasilnya 333.333 rupiah. Pendapatan margin murabahah akrual itu berasal dari margin murabahah sebesar 750.000 dikurangi dengan pendapatan margin murabahah yang tadi sebesar 333.333 rupiah, maka hasilnya yaitu 416.667 rupiah. Dan transaksi misalkan pada tanggal 15 April PT Hania membayar kekurangan angsurannya sebesar 2.500.000 yang berasal dari 4.500.000 dikurangi 2 juta. BMS memaklumi alasan keterlambatan jadi tidak dikenakan denda, maka jurnalnya kas PT Hania didebit sebesar 1.500.000, pada piutang murabahah jatuh tempo dikredit sebesar 2.500.000. Pendapatan margin murabahah akrual sebesar 19.667 rupiah. Debit pada pendapatan margin murabahah 416.667 rupiah. D. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan penggunaan denda keterlambatan. Misalkan PT Hania tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilannya untuk bulan April hingga bulan akhir Mei. PT Hania baru membayar kewajibannya tersebut pada tanggal 30 Mei 20 XA sebesar 4.500.000. Karena ketidakdisiplinannya, BMS mengenakan denda sesuai kesepakatan dalam akad, yaitu sebesar 10% dari total pendapatan margin akrual yang tertunda. Semua pembayaran dilakukan pada tanggal 30 Mei 20 XA. Maka jurnalnya tanggal 10.05 XA, piutang murabahah jatuh tempo didebit 4.500.000, pada piutang murabahah dikredit sebesar 4.500.000, piutang jatuh tempo dikredit sebesar 4.500.000, pendapatan margin murabahah akrual didebit 750.000, pada pendapatan margin murabahah dikredit 750.000. Tanggal 30.05 XA, kas rekening PT Hania didebit sebesar 750.000, rekening dana kebijakan dikredit sebesar 750.000. Dana kebijakan itu berasal dari 10% dikali total margin akrual. Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Misalkan tanggal 10 Juni 20 XA, PT Hania bermaksud melunasi sisa kewajibannya dengan nilai buku sebesar 90 juta.
yang terdiri atas pokok pembiayaan sebesar 75 juta dan margin ditangguhkan sebesar 15 juta. Disepakati saat pelunasan bahwa potongan pelunasan diberikan sebesar 80% dari sisa margin murabahah yang ditangguhkan. Margin yang ditangguhkan sebesar 15 juta, potongan pelunasan 80% dikali 15 juta, maka hasilnya sebesar 12 juta. Pendapatan margin itu berasal dari margin ditangguhkan sebesar 15 juta dikurangi potongan pelunasan sebesar 12 juta, maka hasilnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya dari Niswatun Daniah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pradita Dian Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yang pertama, alternatif 1, potongan yang diberikan pada saat pelunasan. Jurnalnya, pada tanggal 10 bulan 6 tahun XA, beban potongan pelunasan di DP 12 juta dan piutang murabahah di kredit 12 juta. Kas atau rekening nasabah pada kredit 78 juta dan piutang murabahah di kredit 78 juta. Terus margin murabahah ditangguhkan 15 juta dan pendapatan margin murabahah 15 juta. Dalam laporan laba rugi, beban potongan akan mengurangi pendapatan margin murabahah. Kedua, alternatif kedua, potongan yang diberikan setelah pelunasan, itu ada kas atau rekening nasabah sebesar 90 juta di debit dan piutang murabahah 90 juta di kredit. Margin murabahah yang ditangguhkan sebesar 15 juta di debit dan pendapatan margin murabahah sebesar 15 juta di kredit. Beban potongan pelunasan sebesar 12 juta debit dan kas atau rekening nasabah sebesar 12 juta di kredit. Materi yang selanjutnya ada tentang praktik murabahah untuk LC. Karena pembelian yang tidak langsung dilakukan oleh bank melainkan diwakilkan kepada nasabah, biasanya akadnya disebut dengan akad wakalah wal murabahah. Nominal di LC 100 juta. Jenis LC receipt, bayar saat dokumen barang sesuai syarat permintaan. Periode 3 bulan. Bank membayar tunai pada supplier di luar negeri, nasabah tangguh pada bank. Terbit LC 6 Mei tahun 09, jatuh tempo 6 Agustus 2009, rate bank 4%. Misalkan realisasi dari akad tersebut adalah sebagai berikut. Pada saat penerbitan LC, penjualan pada rekening akan seperti berikut. Kontrak kewajiban komitmen LC impor, kewajiban LC impor 100 juta di debit dan 100 juta di kredit. Jurnal ini pada rekening administrasi. Rekening nasabah, pendapatan di atas biaya SWIFT, ujroh fee pembukaan LC impor. Menurut fee atas LC yang pendapatan SWIFT, misal ujroh ditetapkan 0,75% dari nilai LC dan biaya SWIFT fix sebesar 100 US dollar sebesar 850 di debit dan 100 di kredit dan 750 di kredit. Saat LC dikonfirmasi oleh bank luar negeri, jurnal pada rekening kontrak pada kewajiban komitmen LC impor dan kewajiban sebesar 100.000 US dollar dan tagihan kepada nasabah kewajiban impor kepada
beneficiary bank sebesar 100.000 US dollar. Pada saat murabahah dengan nasabah atas LC, piutang murabahah, margin yang ditangguhkan tagihan LC sebesar 101.000 US dollar dan piutang nasabah sebesar 101 US dollar. Margin yang ditangguhkan sebesar 1.000 US dollar dan tagihan LC sebesar 100.000 US dollar. Saat pembayaran kepada beneficiary H+2 atau sampai dengan H-EH+5 dari informasi rekening kewajiban LC sebesar 100.000 US dollar dan giro nostro sebesar 100.000 dolar pada kredit. Saat angsuran satu dari nasabah, jurnalnya, kas atau rekening nasabah pada debit 3.333,33 di debit dan piutang murabahah 333,33 di kredit. Margin yang ditangguhkan sebesar 333,33 di debit dan pendapatan margin 333,33 di kredit. Saat angsuran kedua dari nasabah, kas atau rekening nasabah sebesar 333,33 di debit, piutang murabahah, margin yang ditangguhkan pendapatan margin sebesar 333,33. Dan saat angsuran ketiga dari nasabah, kas atau rekening murabahah sebesar 100.333,33 di debit, piutang murabahah sebesar 100.333,33 di kredit. Margin yang ditangguhkan sebesar 333,33 di debit dan pendapatan margin sebesar 333,33 di kredit. Penyajian transaksi murabahah. Penyajian transaksi murabahah. Yang pertama, uang muka murabahah dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya. 2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi di mana uang muka lebih kecil dari beban real disajikan sebagai piutang core. Yang ketiga, piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan nasabah pada bank. Margin disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Beban potongan pelunasan sebagai pos lawan pendapatan margin. Jika bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban terkait langsung dengan transaksi yang belum diamortisasi disajikan sebagai liabilitas dan aset. Pendapatan margin yang akan diterima sebagai bagian dari aset lainnya saat nasabah tergolong performing. Jika non-performing disajikan pada rekening administratif. Cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Denda disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan. Qudratul Hasan. Pengungkapan transaksi murabahah. Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Kedua, jurnal piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. 3. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan cadangan, kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang bermasalah. Terakhir, besarnya piutang murabahah baik dibebani sendiri oleh bank maupun bersama pihak lain sebesar bagian pembiayaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas penyampaiannya kepada Pradita Dian Ayu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.